Di tanggal 29 sampai tanggal 30 Juli 2025, orang-orang dunia dikagetkan dengan sebuah informasi kalau misalkan di Rusia sedang terjadi gempa berskala magnitud 8,7 yang sangat amat ngebuat orang-orang khawatir. Itu merupakan gempanya itu berpotensi tsunami, bahkan bisa merambat sampai ke negara-negara tetangganya, Jepang bahkan Indonesia ya. Lo tahu seberapa jauh Rusia ke Indonesia? Lumayan jauh gitu, tapi rambatannya itu bisa sampai ke Indonesia. Kita bakal bahas sama-sama tentang gempa ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan waktu pertama kali gue tahu berita ini, gue langsung ngecek salah satu akun Twitter gitu yang menurut gue tuh menarik banget selain gue ngeliat BMKG, yaitu Georitmus. Biasanya kalau misalnya gue ngomongin soal gempa tuh gue pasti mention Georitmus. Ini salah satu akun Twitter yang menurut gue bagus banget dalam mengedukasi ilmu-ilmu gempa dan juga segala macam bencana alam gitu ya. Dimana dia sendiri itu ngasih tahu informasi kalau misalkan nggak usah terlalu khawatir buat Indonesia sendiri. Jadi efeknya tuh nggak yang terlalu gede gitu ya. Tsunami-nya bahkan kalau misalnya dikasih tahu sama BMKG cuma 0,5 sampai 2 meter doang. Meskipun beberapa daerah-daerah yang berpotensi tsunami kayak misalnya di daerah Papua, Gorontalo dan segala macam itu udah mulai diliburkan. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sumber aslinya ya, dari Rusia terus habis itu mepet ke Jepang gitu ya, mereka bener-bener ngerasain gitu bagaimana efek dari gempa berskala 8,7 magnitude. Lo bisa lihat dari beberapa informasi video berita gitu ya, kayak misalnya dari Kompas ini ada 2. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah terjadi gempa tersebut muncul beberapa rentetan bencana alam lain kayak misalkan letusan gunung berapi dan juga gempa-gempa susulan. Kalau misalnya gempa-gempa susulan pasti wajar gitu ya, karena udah ada gempa primer pasti bakal ada gempa sekunder. Tapi letusan gunung berapi inilah yang menurut gue tuh poin penting yang bisa dipelajari buat orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena gempa Rusia ini katanya termasuk gempa megatrust. Masih ingat kata megatrust? Kita sempat bahas gitu ya beberapa bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu. Gue sempat buat video ngopi judulnya katanya bakal ada gempa megatrust. Itu apaan? Lu bisa langsung cek video ngopi ini gitu ya. Intinya gempa megatrust itu gempa yang gede banget. Terjadi gara-gara pertemuan antara dua lempeng samudra dan juga benua. Kadang samudra dan samudra, tapi kebanyakan samudra dan juga benua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dari struktur bumi, itu kan ada litosfer, ada permukaan bumi yang ngasih permukaan bumi itu diisi sama lempeng benua dan juga lempeng samudra. Nah itu tuh lempeng gerak terus. Nah gempa megatrust terjadi karena adanya gesekan dari dua lempeng tersebut. Nah salah satu dari zona yang besar yang menggabungkan antara lempeng benua dan samudra itu ada di Indonesia. Kayak lu bisa lihat juga di tweetnya Georitmus gitu ya. Bentar gua scroll dulu. Nah ini di Indonesia itu ada beberapa lempeng-lempeng ya, ada zona-zona megatrust gitu ya yang berpotensi bisa terjadi gempa juga. Oke, ini yang dikasih tahu sama ahli geologi dan juga ahli gempa di Indonesia untuk harus berhati-hati. Apalagi dengan fakta kalau misalnya mungkin beberapa anggaran yang berhubungan dipotong dan dipangkas gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari peta ini lu bisa tahu kalau misalnya di Indonesia ada berbagai macam megatrust. Megatrust Mentawai Pagai, Megatrust Enggano, Megatrust Selat Sunda. Nah, Megatrust Mentawai dan juga Megatrust Selat Sunda inilah yang dikhawatirkan sama ahli gempa bumi Indonesia gitu ya, yang berpotensi untuk tiba-tiba mengeluarkan energi yang besar. Amannya zona Megatrust ini harusnya tuh gempanya terus-terusan. Tapi beberapa tahun terakhir ini Megatrustnya nggak gempa terus nih. Nah itu justru yang serem kalau misalnya gempanya itu nggak yang secara rutin gitu ya, tapi justru malah diem-diem. Nah kan kalau misalnya gempa itu ibarat kentut ya, kalau misalnya lu tahan tiba-tiba bisa keluar tuh kenceng banget beng gitu terus bau kan. Nah sama halnya dengan gempa tuh kalau misalkan nggak keluarin secara berkala, dia bakalan tiba-tiba meledak gitu, kayak misalkan apa yang terjadi di Rusia. Nah by the way di Rusia sendiri itu nggak yang langsung gempa berskala 8,7 gitu ya. 10 hari yang lalu katanya udah ada gempa kecil-kecilan ya, meskipun kecil tapi tetap aja ya magnitudenya sampai 5. Terus kemudian baru 10 hari yang lalu disusul sama gempa megatrust berskala 8,7 magnitude. Nah by the way ini gempa terjadi di daerah lautan, di daerah pesisir ya, nggak yang di daratan. Cuman kalau misalkan kita ngomongin gempa dengan kekuatan 8,7 terjadi di daratan itu bakal ngeribat, pasti dampaknya bakal goyang banget loh. Cuman kalau misalnya di lautan berarti berpotensi tsunami. Kalau misalnya di daratan berpotensi banyak banget korban jiwa yang kena karena kekuatannya tuh bener-bener kencang banget. Lu bisa ngelihat meskipun ada di lautan gempanya gitu ya, bener-bener bisa ngegoyangin rumah-rumah yang ada di daerah Kamchatka. Ini berdasarkan video detik-detik gempa magnitudo 8,7 guncang Rusia yang diupload sama Kompas TV. Ya. Sumbernya lu bisa lihat di APTN CHP Kamchatka. Ya ini daerah pesisir timur.
Ini kayaknya bandara deh ya, maksudnya tsunami setinggi 4 meter. Cuman alhamdulillah ya gitu ya, maksudnya kalau misalnya gue cek apakah ada korban jiwa atau kagak gitu ya, nggak banyak berita yang ngasih tahu kalau misalnya ada korban jiwa sih. Bangunan rusak iya ada gitu pasti, tapi kalau misalnya korban jiwa gue liatnya sih masih belum ada. Gue nggak tahu apakah di informasi terbaru ini bakal ada gitu ya, apakah either Rusia menutup informasinya biar kita nggak tahu kalau misalkan ada korban jiwa, atau justru emang mitigasinya bagus sampai pada akhirnya nggak ada korban jiwa manusia, alhamdulillah. Ya, ini bandara В of основном course. здания стояли, но одного из Yang известных besar салонов, bangunan, который namun находился на semua ремонте, teman обрушился kalangan yang tengah фасад. dalam proses Погибших и renovasi. пострадавших нет. Nah, ini Спасатели tidak МЧС terdapat korban России jiwa. осмотрели, на настоящий момент здание огорожено. Gokil. Также Камчатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была объявлена угроза цунами в нескольких муниципальных образований Камчатки. Ngelihat ada negara yang kena bencana alam terus habis itu mereka flexing gak ada korban jiwa tuh kayak miris dan juga sedih di saat yang bersamaan. Anjir, di Indonesia kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita setiap kali ada bencana alam pasti gitu ada korbannya gitu men, karena mungkin mitigasi yang kurang gitu. Yang paling parah itu ketika ada bencana tiba-tiba ada tokoh politik yang terjun ke tempat kejadian. Kalau tuh dia jadi pahlawan gitu, padahal mah gak penting-penting amat datang. Iya gak sih? Yang paling penting itu tambahkan anggaran untuk lembaga-lembaga yang emang bisa langsung melakukan aksi yang seperti ini gitu. Nggak pengen mendiskreditkan kinerja dari BNPB, BNPD dan segala macem gitu ya. Mereka udah bekerja dengan amat baik. Tapi let's be real, kita butuh another fasilitas yang ngebuat hal-hal ini tuh bisa dicegah gitu men. Oke, sorry, agak sedikit emosional. Lanjut lagi. Камчатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была Ada объявлена peringatan, угроза telah цунами в mengelola нескольких peringatan potensi муниципальных tsunami. Oh ya, образований. by the way, Rusia juga udah langsung ngajak kerja sama Jepang gitu ya dalam melihat bagaimana penjalaran tsunami-nya, apakah bisa sampai ke tetangga atau kagak. Камчатского края. Ya. Sedikit reminder kalau misalnya gempa bumi bisa membuat kayak gini. Oke, kalau misalnya lihat dari video yang lain, lu bisa tahu kalau misalkan beberapa gunung berapi di Rusia bahkan erupsi gara-gara gempa megatrust ini. Yes. Gempa runtuhan. Usai diguncang gempa bumi di Kamchatka, Rabu 30 Juli 2025, Rusia harus menghadapi erupsi gunung berapi Klyuchevskoy yang dilaporkan meletus pada hari yang sama. Kantor berita Rusia, RIA, melaporkan gunung tersebut mengalami erupsi menyusul gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 8,8. Ya, meskipun bukan saudara setanah air, semoga maaf. Meskipun bukan saudara setanah air, seenggaknya kita mendoakan ya orang-orang di sana bisa selamat dan gak ada korban jiwa terkait adanya bencana alam ini gitu ya. Jadi udah ada tanggapan langsung dari orang penting di Indonesia gitu. Gue ngambil berita dari Tempo. Pakar sebut riwayat wilayah gempa Rusia mirip dengan Indonesia, of course. Terus kemudian bahkan ada berita lagi dari iNews dengan judul BMKG gempa magnitudo 8,7 Rusia jadi contoh ancaman nyata gempa megatrust. Ini langsung pendapatnya dari Pak Daryono lagi. Oke, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami. Ini Pak Daryono adalah orang yang sama yang kita dengarkan pendapatnya ketika gue buat video ngopi tentang megatrust. Seinget gue gitu ya, saya kan lu tonton lagi. Soalnya seinget gue tuh Pak Daryono bener-bener orang yang ngasih pendapat juga soal megatrust, seinget gue. Oke. Berita ini ngasih tahu kalau misalnya BMKG menjelaskan gempa magnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia disebabkan kontak antar lempeng Pasifik dan Eurasia. Eurasia. Benua tua tuh, anjay, yang berada di dasar laut. Menurutnya fenomena yang berpotensi memicu tsunami di Rusia dan beberapa wilayah lain tersebut menjadi contoh gempa megatrust merupakan ancaman nyata bagi wilayah manapun termasuk Indonesia. Memang kawasan tersebut secara historis biasa terjadi gempa besar megatrust semacam ini. Bahwa gempa megatrust bukanlah sesuatu yang harus diragukan, tapi ancaman nyata meski terjadi di Rusia Timur. Dia menjelaskan potensi tsunami yang muncul akibat adanya kekuatan deformasi gempa tektonik yang membuat kolom air laut berubah dan terjadi pergerakan. Dia menegaskan tsunami bukan gelombang laut, melainkan massa air yang berpindah dan bergerak. Jadi kalau misalnya massa air semakin jauh gitu dari wilayahnya, maka semakin berkurang kekuatannya, seingat gue ya. Jadi tsunami itu bukan gelombang laut, massa air yang berpindah dan bergerak. Itulah tsunami. Semakin jauh, tentu saja energi semakin... Nah, ini maksud gue. Kendati demikian, dia memastikan pihaknya akan terus memonitor dampak tsunami yang berpotensi menerjang wilayah Indonesia. Terus mewaspadai faktor lokal seperti teluk sempit berpotensi amplifikasi gelombang tsunami dan terjadi peningkatan ketinggian bisa jadi lebih dari 50 cm.
setinggi apapun, interval tetap aja ngaruh gitu ya buat data. Nah by the way, Georitmus pun bahkan ngasih tahu kalau misalkan kejadian ini mungkin aja bisa terjadi di Indonesia karena kita termasuk negara yang ada di daerah megatrust. Dibilang beberapa wilayah di dunia yang berpotensi mengalami megatrust di masa depan, yaitu Sunda Megatrust, Selat Sunda dan Mentawai, Cascadia Subduction, AS Kanada, Peru Chill Trench, terus habis Manila Trench, Filipina, Taiwan, Nankai Trough, Jepang, dan gempa megatrust belum bisa diprediksi kapan waktu terjadinya. Seperti itu aja informasi yang bisa gue sampaikan ke lu semua soal gempa yang terjadi di Rusia. Kita bakal tutup video ngopi ini dengan pendapat paling tolol yang ada di internet mengenai gempa Rusia. Ini informasi gue dapat dari postingan Epic Talk Comment Indonesia ya. Si adminnya buat caption nama doang akal sehat, dimana pakai fotonya Om Ferry Irwandi. Lepaskan foto profil itu. Apakah dia sengaja komentar bodoh seperti ini biar menghancurkan kredibilitas dari Om Ferry Irwandi? Akal sehat bilang, namanya akal sehat, tsunami sekarang sudah nggak seseru kayak dulu karena semua sudah bisa diprediksi, aura horornya jadi hampa. Beda dengan tsunami zaman old, dia datang dengan tiba-tiba dan itu serunya lebih full mengintimidasi. Jadi kangen kan saya tsunami zaman old dikejar-kejar ombak puluhan meter dan akhirnya tersangkut di atas pohon kelapa. Duh, kangen banget, maco adrenalin banget. Moga sering-sering aja tsunami karena ini adalah wahana hiburan diciptakan oleh alam. Kebanyakan diskusi di internet bisa bikin otak kiri lu bengkok ya sama kopong gitu. Jadi asal komen. Orang mah bagus gitu ya, bisa diprediksi seenggaknya bisa meminimalisir korban jiwa. Ini malah ngarepin tsunami yang gak bisa diprediksikan dong. Shit. Apa gue dengan sadar kena rage bait? Oke. Itu aja bikin gue, terima kasih banyak udah nontonin. Ini mungkin cuma bercanda doang gitu ya. Jadi Tech Chills, cuman kalau misalnya pada akhirnya ini bisa jadi arsip internet, kalau misalkan orang-orang Indonesia masih gak banyak yang pinter gitu ya, gak masalah juga. Sekali lagi thank you banget udah nontonin video ngopi kesempatan kali ini. Sorry banget kalau misalnya gue agak sedikit telat dalam ngebahas berita tentang gempa Rusia. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Kalau misalnya lu gak bisa share, at least jangan lupa likes. Thank you banget. Sampai jumpa.